Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nilatri Septiani. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 203141183 kelas PGMI 3F. Nah, di sini saya akan mengajak kalian untuk mengenal peninggalan-peninggalan yang ada di daerah Boyolali. Sebelum kita melihat peninggalan sejarahnya, bolehlah kita lihat-lihat dulu ikon-ikon dari kota Boyolali. Pembangunan demi pembangunan di Kabupaten Boyolali terus diciptakan untuk kenyamanan masyarakat Boyolali. Tentunya untuk memperindah dan mempercantik sudut kota susu. Oke, sekarang kita akan menuju ke tempat bersejarah yang ada di Boyolali. Tepatnya di Jalan Pangeran Diponegoro, Desa Kebanbimo, Kecamatan Boyolali. Ya, disinilah tempat kelahiranku. Sebelum kita memasuki daerah yang akan kita tuju, kita harus membayar HTM terlebih dahulu. HTM-nya satu orang sebesar Rp4.000. Murah sekali bukan? Lihatlah ibu yang ada di sana, beliau sangat ramah sekali dengan kita. Saya sekarang sedang berada di Umbul Asem, Desa Telatar, Boyolali, Jawa Tengah. Sebuah desa yang merupakan bentangan padang ilalang. Tanahnya kering kerontang, berpadas dan penuh bebatuan. Desa ini bernama Sambi. Pemimpin desa pada waktu itu bernama Ki Ageng Wonotoro. Karena merasa sangat prihatin melihat keadaan desanya yang sangat gersang dan kekurangan air, maka beliau melakukan semedi memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberi sumber air. Di dalam semedinya, Ki Ageng Wonotoro mendapat petunjuk yang isinya untuk mendapatkan sumber air, beliau harus pergi ke Pantaran untuk menemui Ki Ageng Pantaran. Ki Ageng Wonotoro mengutus seorang catrik untuk ke Pantaran. Setelah catrik sampai di Pantaran, Ki Ageng Pantaran memberikan sebuah kendi yang berisi air dan dikawal oleh 4 jin yang masing-masing bernama Pule, Randu Alas, Jangkang, dan Asem Gede, dengan disertai pesan bahwa selama perjalanan pulang ke Sambi, jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Akan tetapi, dalam perjalanan sampai di desa Telatar terjadi angin ribut, mendung tebal, dan halilintar yang menyambar-nyambar. Suasana jadi seram dan menakutkan, sehingga dengan tidak sadar, catrik tersebut menoleh ke belakang karena ketakutan. Kendi yang dibawanya pun jatuh, bersamaan dengan jatuhnya kendi suara gemuruh tersebut hilang. Catrik sadar akan tugasnya, sehingga dia ambil kendi tersebut untuk dibawa ke desa Sambi, meskipun airnya tinggal sedikit. Saat kendi tersebut diambil, suara gemuruh dan hujan lebat datang lagi. Catrik semakin ketakutan, sambil membawa kendi yang isinya tinggal sedikit itu, Catrik lari sehingga air yang ada di dalam kendi tersebut tercicir di jalan. Dan sesampainya di perbatasan desa Sambi, airnya habis. Di tempat kendi jatuh ternyata keluar air yang meluap-luap, sedang air yang tercicir di jalan-jalan keluar umbul kecil. Sesampainya di desa Sambi, Catrik langsung menghadap Ki Ageng Wonotoro dengan penuh rasa takut dan menceritakan semua kejadian yang dialami. Dengan kejadian tersebut, Ki Ageng Wonotoro menyuruh Catrik untuk kembali ke tempat di mana kendi tersebut jatuh, dengan maksud agar Catrik tersebut menjaga sumber air yang telah muncul. Catrik menuju ke tempat kendi yang jatuh. Di situ Catrik melihat umbul yang sedang meluap-luap, dan di sekitar umbul ada 4 pohon besar yang bernama Randu Alas, Pule, Asam Gede, dan Jangkang, yang merupakan jelmaan dari 4 jin yang mengawal. Melihat air yang meluap-luap, Catrik berusaha menyumbat sedikit agar air dapat dimanfaatkan untuk masyarakat di sekitarnya. Kemudian Catrik mengambil batu di desa Mudal, tetapi karena batu yang diambilnya terlalu besar, batu tersebut jatuh di sebelah desa Mudal. Kemudian Catrik mencari batu lagi, dan akhirnya batu tersebut dapat menyumbat sebagian dari umbul, sehingga airnya dapat dimanfaatkan hingga sekarang. Nah, jadi begitu kisah dari Umbul Telatar yang ada di Boyolali. Oh iya, di Telatar tidak hanya umbul saja. Di sana ada restoran yang bernama Paseban Agung. Sebelum kita masuk, kita membayar HTM terlebih dahulu, teman. Di sini kita membayar Rp5.000 untuk satu orang.
Rumah makan ini mempunyai bentuk arsitektur yang sangat eksotis karena sebagian dari bangunannya diadaptasi dari benda-benda di alam seperti batu dan bambu. Namun, rumah makan ini mempunyai bentuk arsitektur yang sangat eksotis karena sebagian dari bangunannya diadaptasi dari benda-benda di alam seperti batu dan bambu. Namun, terdapat juga sebagian bangunan yang menggunakan batu asli. Perpaduan kedua unsur tersebut pastilah membuat pengunjung tertarik untuk mengabadikan momen bersamaannya. Cantik sekali, bukan? Kita dapat melihat semuanya dari atas ini. Sangat cantik. Kita bisa duduk bersantai sambil melihat pemandangan dari atas ini. Cukup dengan Rp5.000 saja, kalian bisa menikmati indahnya bebatuan yang ada di dalam sini. Serta tak kalah lagi, di sini juga ada terapi ikan yang bisa kalian lakukan. Karena waktu sudah sore, saatnya kita pulang. Sampai bertemu di lain waktu. Dadah.